Seri 3 Pelangi di Langit Singasari. Sepasang ular naga di satu sarang. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 3. Belum lagi mereka selesai, maka terdengar derap beberapa ekor kuda berlari-lari menuju ke barak itu. Bukan hanya 1-2 ekor, tetapi pasukan berkuda meskipun tidak terlampau banyak. Prajurit berkuda itu langsung memasuki halaman. Mereka melingkar di halaman dan sebagian yang lain di luar. Seorang perwira maju sambil berkata, "Kalian telah memilih sikap yang bijaksana. Agaknya kalian menyadari bahwa selama ini kalian telah salah jalan." Salah seorang dari para prajurit yang menyerah itu pun menjawab, "Ya, kami telah menyerah." "Di mana senapatimu?" "Meninggalkan barak ini bersama sekelompok prajurit. Mereka tidak ingin menyerahkan diri. Mereka ingin meninggalkan Singasari." Perwira prajurit berkuda itu tertawa. Katanya, "Tempat ini sudah terkepung rapat. Tidak seorang pun akan dapat lolos. Kemana mereka pergi?" Prajurit itu menunjukkan arah kemana senapatinya pergi dengan sekelompok prajurit. "Mereka akan terjebak. Tetapi biarlah mereka menjadi urusan kelompok yang lain. Sekarang, marilah, kalian yang menyerahkan diri memasuki barak ini dan tinggal di dalam untuk beberapa lamanya, sehingga kami akan memberikan perintah lain. Bagi kalian tentu akan ada perhitungan lain dengan mereka yang melarikan diri dan keras hati untuk melawan kekuasaan Tuanku Anusapati." Prajurit-prajurit yang menyerah itu pun kemudian masuk ke dalam barak mereka dengan meninggalkan senjata mereka di halaman. Beberapa orang prajurit berkuda mengawasi mereka di seputar halaman depan dan belakang, sedang yang lain pun segera menyusul ke arah senapati itu melarikan diri. Dalam pada itu, senapati yang melarikan diri bersama sekelompok prajuritnya itu, ternyata tidak mengambil jalan raya. Mereka turun ke sawah dan melintasi pematang menjauhi barak mereka. Senapati itu berharap bahwa mereka dapat melepaskan diri dari pengawasan para prajurit. Tetapi para prajurit berkuda itu segera menemukan jejak mereka, ketika seorang petani yang tidak tahu menahu persoalannya menunjukkannya kepada prajurit berkuda itu, bahwa sekelompok prajurit yang lain telah melintasi bulak lewat jalan melintas, melalui pematang. Namun sebenarnya lah bahwa barak itu sudah terkepung. Di setiap padukuhan di sekeliling barak itu telah ditempatkan sepasukan kecil prajurit. Sedang sepasukan berkuda akan selalu mondar-mandir di antara padukuhan-padukuhan itu untuk membantu prajurit-prajurit yang harus bertempur melawan pasukan yang melarikan diri itu. Dalam pada itu, pasukan yang berada di sebuah padukuhan yang langsung menjadi arah senapati dan pasukannya itu pun telah melihat pasukan itu mendatangi lewat pematang. Karena itu, maka mereka pun segera mempersiapkan diri. Seorang penghubung berkuda segera menghubungi padukuhan di sekitarnya untuk menarik prajurit yang ada di padukuhan itu meskipun masih ada beberapa orang yang harus tinggal untuk selalu mengawasi keadaan. Semakin lama prajurit yang melintasi pematang itu menjadi semakin dekat dengan sebuah padukuhan di depan mereka. Prajurit-prajurit itu sama sekali tidak menduga bahwa di padukuhan di hadapan mereka telah menunggu sekelompok prajurit untuk menangkap mereka. Namun, ternyata bahwa prajurit-prajurit itu sudah hampir kehilangan akal sama sekali. Oleh putus asa dan merasa bersalah, maka mereka adalah orang-orang yang sangat berbahaya, karena mereka tidak lagi mempunyai tujuan dari perjuangan mereka, selain menyelamatkan diri atau hancur bersama-sama dengan lawan. Prajurit-prajurit itu maju dalam 3 iringan di 3 deret pematang. Seakan-akan mereka telah menyiapkan diri untuk menyerang dalam gelar perang yang khusus. Seakan-akan deretan yang di tengah itu akan segera berubah menjadi paruh dan tubuh gelar perang, sedang sebelah menyebelah akan menjadi sayap kiri dan sayap kanan. Dalam pada itu, dengan tergesa-gesa beberapa orang prajurit yang mendapat pemberitahuan tentang pasukan itu pun segera pergi ke padukuhan yang dituju oleh prajurit-prajurit yang melarikan diri itu. Namun sebelum mereka sampai, maka beberapa orang berkuda telah pergi lebih dahulu untuk menambah sekedar kekuatan selama beberapa saat mereka menunggu kedatangan prajurit-prajurit yang lebih kuat. Ternyata jumlah mereka cukup banyak, desis seorang perwira yang memimpin para prajurit Singasari di padukuhan itu. "Mereka lebih banyak dari prajurit yang ada di sini. Sebentar lagi pasukan dari padukuhan sebelah itu akan datang, sementara kita bertahan di batas dinding padukuhan ini. Bagaimana jika mereka melarikan diri, kembali ke bulak?" bertanya salah seorang prajurit. "Kita akan mengejar mereka dan menangkap mereka. Tidak seorang pun dari mereka boleh lolos."
Dengan jumlah yang ada, tugas itu terlampau sulit. Sudah aku katakan. Akan segera datang pasukan dari padukuhan sebelah menyebelah. Jika telah terjadi pertempuran, maka akan segera naik beberapa buah panah sendaren yang akan memberikan kabar kepada padukuhan-padukuhan yang agak jauh. Sementara itu kita dapat menahan mereka dalam pertempuran. Pasukan dari padukuhan yang agak jauh itu akan maju dan akan menjadi gelang yang rapat. Prajurit itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi ia agaknya kurang yakin akan ketepatan waktu meskipun sudah diperhitungkan baik-baik. Namun demikian, perintah itu memang berbunyi. Jangan ada seorang pun yang lolos. Tetapi setiap prajurit kini seakan-akan mengakui di dalam hati bahwa kesatuan yang diikut sertakan di dalam tugas ini terlampau sedikit. Mereka menyadari bahwa Anusapati yang memimpin langsung penangkapan prajurit-prajurit yang telah memberontak ini tidak ingin mengganggu keamanan Singasari dengan kegelisahan jika ia menggerakkan pasukan yang besar. Tetapi ternyata bahwa ketika mereka berada di medan, pasukan yang ada telah terbagi menjadi kelompok-kelompok yang terlalu kecil untuk menahan gerakan pasukan yang cukup besar, meskipun menurut perhitungan mereka, pasukan-pasukan yang kecil itu akan dapat dengan cepat dihimpun jika arah gerak lawan sudah mereka ketahui dengan pasti. Dan kini, arah gerak itu bukan saja sudah diketahui, tetapi pasukan itu sudah berada di depan hidung mereka. Pasukan di dalam padukuhan itu pun telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Senjata mereka telah menjadi telanjang, dan bahkan seakan-akan para prajurit itu pun telah menahan nafas menyongsong kedatangan kawan-kawan mereka yang telah sesat jalan. Dalam pada itu, dari balik dinding padukuhan, seorang perwira meloncat ke atas dinding batu padukuhan itu sambil berteriak. Berhenti di situ. Kehadiran perwira yang tiba-tiba saja itu telah mengejutkan para prajurit yang sedang berusaha melarikan diri itu, sehingga dengan serta-merta mereka pun berhenti. Nah, dengarlah. Kalian telah terkepung. Kami mengerti bahwa kalian sedang dalam usaha untuk melarikan diri. Tetapi itu tidak ada gunanya. Sapa itu benar-benar telah mendebarkan jantung. Senapati pasukan yang berusaha melarikan diri itu tercengang sejenak. Namun ia tidak berhasil mengetahui berapa prajurit yang bersembunyi di balik dinding batu padukuhan di hadapannya itu. Lebih baik kalian menyerah, perintah perwira di atas dinding batu itu. Persetan, geram senapati itu. Kau hanya seorang diri. Bagaimana mungkin kau memerintahkan kami untuk menyerah? Aku tidak gila. Karena itu aku tidak berada di sini seorang diri menghadang perjalananmu. Menyerahlah. Jangan halangi kami. Kami mempunyai tugas tertentu. Minggirlah agar kalian tidak menyesal. Kami sedang mengejar perampok yang baru saja mengacaukan padukuhan-padukuhan di sekitar daerah tanggung jawabku. Jangan mimpi. Kami sudah mengetahui yang kalian lakukan. Kami akan lewat. Jangan ganggu kami, teriak senapati yang marah itu. Perwira yang ada di atas dinding batu itu terdiam sejenak. Dipandanginya prajurit-prajurit yang akan melarikan diri itu. Dari sikap mereka, tampaknya betapa mereka dicengkam oleh perasaan putus asa. Dan sikap yang demikian itu akan menjadi sangat berbahaya. Mereka akan menjadi buas dan liar. Bagi sekelompok prajurit yang kehilangan nilai-nilai perjuangannya dan kehilangan harapan untuk dapat hidup terus, maka mereka akan berbuat apa saja untuk melepaskan diri, atau untuk mati bersama-sama dengan korban yang sebanyak-banyaknya. Karena itu, maka perwira yang berdiri di dinding batu itu kemudian berkata, menyerahlah. Kami akan memperlakukan kalian dengan baik. Kami bukannya prajurit-prajurit yang tidak mempunyai ketentuan hukum sehingga bertindak atas kehendak kami masing-masing. Kalian adalah prajurit-prajurit seperti kami, sehingga kalian pun tentu mengerti apa yang akan kami lakukan terhadap prajurit-prajurit yang sudah menyerah. Terhadap lawan pun kami tidak akan memperlakukan sewenang-wenang. Apalagi terhadap kawan-kawan sendiri yang kami anggap sedang disaput oleh kegelapan dan lupa diri. Pada saatnya kalian akan menjadi sadar kembali. Ya, kami akan menjadi sadar kembali setelah berdiri di bawah riang gantungan, teriak senapati. Tidak. Kami tidak mau. Kami akan tetap mempertahankan kemerdekaan. Jangan bodoh. Senapati itu mengerutkan keningnya. Lalu, mari kawan-kawan kita menerobos pasukan yang tipis ini. Jika mereka merintangi bukan salah kita jika kita telah membunuh mereka.
Tunggu, perwira itu masih berusaha untuk memperpanjang waktu agar pasukan dari padukuhan sebelah menyebelah yang akan datang sudah berada di tempat. Aku masih akan berbicara sebagai kawan di dalam lingkungan keprajuritan. Kami memang bukan dari pasukan pengawal. Kami adalah prajurit dari Kesatuan Tempur di Singasari. Memang sebagian kecil di antara kami adalah perwira dari pasukan pengawal. Tetapi kami mengerti apa yang harus kami lakukan terhadap kawan-kawan kami. Adalah salah jika kalian menganggap bahwa karena kami dari pasukan tempur kami akan melakukan kasar terhadap kalian. Persetan. Bagi kami, kalian tidak ada bedanya. Pasukan pengawal, pasukan tempur, pasukan pengaman dan pasukan apa saja. Kami adalah prajurit-prajurit yang terlatih di dalam medan yang betapapun berat. Itulah sebabnya kami memperingatkan sekali lagi, minggir atau kami akan menggilas kalian. Perwira yang berdiri di dinding batu itu tidak sempat menyambut lagi ketika senapati itu mengangkat pedangnya di tangan kanan dan kerisnya di tangan kiri sambil meneriakkan aba-aba. Kita ingin tetap mempertahankan kebebasan kita. Cepat, sebelum mereka memanggil pasukan bantuan. Senapati itu segera meloncat berlari diikuti oleh prajurit-prajuritnya yang sudah tidak dapat berpikir lagi. Mereka pun segera mengacu-acukan senjata mereka sambil berteriak tidak menentu. Hati-hatilah, desis seorang pemimpin kelompok kepada anak buahnya. Kita berhadapan dengan orang-orang gila. Demikianlah maka serangan itu datang seperti banjir. Bahkan mereka tidak lagi berlari-lari di pematang, tetapi sebagian mereka telah terjun ke dalam sawah berlumpur. Dengan demikian maka yang datang itu seolah-olah adalah sebuah gelar perang yang telah disusun. Senapati itu memimpin induk pasukan yang ada di tengah, seakan-akan sebuah tubuh dari gelar yang mantap, sedang sebelah menyebelah adalah sayap-sayap yang dengan derasnya melanda dinding pasukan itu. Dalam pada itu, prajurit-prajurit yang ada di dalam padukuhan itu pun telah bersiaga sepenuhnya. Meskipun jumlah mereka lebih sedikit karena pasukan bantuan itu belum juga datang, namun mereka dapat mempergunakan dinding batu itu sebagai penahan arus banjir bandang yang melanda mereka. Prajurit-prajurit yang telah memberontak itu seakan-akan telah kehilangan perhitungan. Mereka berloncatan ke atas dinding batu padukuhan itu, dan tanpa perhitungan terjun ke dalam. Namun sebagian dari mereka ternyata tidak pernah mengalami pertempuran berikutnya, karena demikian mereka meloncat turun, maka ujung tombak lawannya telah menembus lambung. Namun sebagian dari mereka berhasil menghalaukan senjata-senjata lawan dan dengan garangnya menyerang membabi buta. Pertempuran yang terjadi kemudian adalah perang yang bercampur baur. Hanya ciri yang khusus sajalah dapat membedakan mereka. Seandainya pertempuran itu terjadi selagi matahari masih belum mulai menampakkan dirinya di ufuk timur, maka prajurit-prajurit itu akan mengalami kesulitan untuk membedakan kawan dan lawan. Namun agaknya kini mereka sempat memperhatikan ciri-ciri khusus dari kesatuan masing-masing. Ternyata bahwa prajurit-prajurit yang kehilangan pegangan itu bertempur tanpa menghiraukan nilai-nilai keprajuritan lagi. Mereka bertempur dengan hati dan mata yang gelap, sehingga tingkah laku dan sikap mereka menjadi liar. Namun dengan demikian untuk beberapa saat kemudian mereka justru berhasil mendesak lawannya yang bertahan di bagian dalam dinding batu itu. Agaknya mereka masih harus berpikir berulang kali untuk melawan prajurit-prajurit yang bagaikan menjadi liar itu dengan cara yang sama. Karena mereka ternyata masih cukup menyadari nilai-nilai keprajuritan mereka tetapi ketika mereka terdesak semakin jauh, dan bahkan senjata lawannya yang liar itu menjadi semakin berbahaya, maka mereka mulai berubah. Lambat laun, mereka pun telah terdorong pula untuk bertempur dengan kasar, karena hanya dengan demikian mereka akan berhasil mempertahankan garis pertempuran itu dan bahkan mempertahankan nyawa mereka. Meskipun demikian, bagaimanapun juga pengaruh keadaan mereka sangat berbeda. Karena itulah maka mereka pun tidak akan sampai hati untuk berbuat sekasar pasukan yang menyerang mereka itu. Dalam pada itu, ternyata prajurit yang berada di padukuhan itu semakin lama semakin mengalami kesulitan. Lawannya semakin mendesak tanpa menghiraukan apapun juga, sehingga perkelahian itu menjadi semakin dalam masuk ke dalam padukuhan. Dengan demikian maka rakyat padukuhan itu pun menjadi kacau. Meskipun sejak semula perempuan dan anak-anak telah disingkirkan menjauh, namun karena perkelahian itu masuk semakin dalam, maka kegelisahan pun menjalar sampai ke ujung padukuhan. Beberapa orang laki-laki yang semula masih tetap tinggal di rumah masing-masing pun terpaksa menyingkir. Mereka tidak berani ikut terjun di dalam perkelahian yang kisruh itu.
Dalam kesulitan itulah maka telah terdengar derap kaki kuda meskipun tidak begitu banyak. Ternyata penghubung berkuda yang memberitahukan kedatangan pasukan lawan itu telah kembali bersama penghubung-penghubung berkuda yang segera dapat memberikan sedikit bantuan. Mereka pun segera berloncatan turun dari kuda masing-masing. Dengan tergesa-gesa mereka pun segera menerjunkan diri ke dalam pertempuran itu, setelah mereka melepaskan panah-panah sendaren untuk memberikan isyarat bahwa pertempuran telah menjadi semakin sengit, sehingga perlu dikirimkan bantuan lebih cepat lagi. Meskipun jumlah mereka tidak begitu banyak, namun terasa juga pengaruhnya. Prajurit yang memberontak itu tidak dapat mendesak lebih laju lagi. Usaha mereka menembus prajurit-prajurit yang menahan mereka terpaksa terhenti untuk beberapa lamanya. Namun demikian perwira yang memimpin mereka itu pun segera berteriak. Pecahkan pertahanan ini. Di seberang padukuhan ini kita akan menemukan kebebasan. Semakin cepat semakin baik. Tetapi perwira yang memimpin pasukan lawannya berteriak pula. Tidak. Kepungan ini berlapis-lapis. Kalian tidak akan berhasil. Persetan, teriak pemimpin prajurit yang memberontak itu. Marilah kita buktikan bahwa kita pun prajurit. Prajurit-prajurit yang ingin melarikan diri itu bertempur semakin kasar. Yang ada di dalam angan-angan mereka adalah hanya satu tujuan, lari. Lepas dari tangkapan prajurit Singasari dan dengan demikian lepas dari tiang gantungan. Pertempuran menjadi semakin lama semakin sengit. Prajurit-prajurit Singasari yang harus bertahan terus-menerus itu pun telah menjadi semakin garang pula. Ternyata bahwa panah-panah sendaren yang berloncatan di udara telah mendapat tanggapan dari setiap prajurit yang mendengarnya. Sambung menyambung, maka isyarat itu terdengar ke seluruhan daerah pengepungan, bahwa prajurit yang terkepung itu telah berusaha memecahkan kepungan dan melarikan diri. Dalam pada itu, prajurit berkuda Singasari yang sedang menyusul prajurit yang lolos dari baraknya itu pun telah melihat panah sendaren pula. Dan jarak padukuhan itu telah menjadi semakin dekat pula. Panah itu ternyata telah mempercepat laju kuda mereka. Dengan cepatnya pasukan itu meluncur menuju ke padukuhan yang sedang dibakar oleh api pertempuran itu. Ternyata yang kemudian memasuki padukuhan itu bukan saja pasukan berkuda itu, tetapi juga pasukan dari padukuhan sebelah menyebelah. Meskipun jumlah mereka tidak begitu banyak, tetapi karena kedatangan mereka yang hampir bersamaan dari beberapa jurusan, maka mereka pun menjadi semakin kuat pula. Prajurit-prajurit Singasari itu pun segera menempatkan diri mereka. Mereka tidak semuanya berada di satu pihak. Tetapi karena perintah Anusapati bagi prajuritnya adalah menangkap pemimpin prajurit yang memberontak itu, maka mereka pun telah mengepung prajurit-prajurit yang memberontak itu dari segala arah. Pasukan yang berdatangan semakin banyak dan menempatkan diri dalam satu lingkaran, telah membuat prajurit-prajurit yang memberontak itu menjadi semakin berdebar-debar. Mereka yang hampir kehilangan akal itu menjadi semakin bingung. Dengan demikian maka tandang mereka pun menjadi semakin liar dan buas sehingga mereka benar-benar telah menjadi sepasukan prajurit yang mendebarkan jantung oleh keputusasaan. Pertempuran di antara mereka pun berkobar semakin dahsyat. Pasukan Singasari berjumlah semakin banyak, sedang prajurit yang memberontak itu bertempur semakin liar dan tanpa pegangan. Perwira dari pasukan berkuda, yang ternyata merupakan senapati tertua di antara setiap kelompok pasukan yang ada di arena itu pun kemudian berteriak mengatasi dentang senjata beradu. Pasukan yang memberontak. Menyerahlah. Kalian sudah terkepung. Jangan mempersulit diri sendiri dengan perlawanan yang tiada berarti apa-apa ini selain korban yang akan berjatuhan. Tidak ada jawaban. Tetapi pertempuran berkobar semakin seru. Kedua belah pihak memeras tenaga semakin banyak sehingga suara senjata beradu semakin memekakkan telinga. Cepat menyerah, teriak senapati itu. Kami masih akan mempertimbangkan pengampunan seperti kawan-kawanmu yang telah menyerah lebih dahulu di barak. Jika kalian tidak menyerah, dan kalian tertangkap di dalam pertempuran, maka persoalan kalian akan menjadi lain. Namun yang didengar adalah jawaban senapati yang telah memberontak itu. Jangan bujuk kami seperti membujuk anak-anak dengan gula kelapa. Kami adalah prajurit yang menyadari tindakan kami. Dan kami tahu hukuman apa yang akan kalian timpakan kepada kami. Karena itu, kami akan menebus kebebasan kami dengan darah dan nyawa kami. Kalian telah dibayangi oleh perasaan putus asa. Dengarlah suaraku. Aku adalah pemegang perintah Tuanku Anusapati. Jangan sebut-sebut lagi.
Minggirlah, kami akan melalui padukuhan ini. Atau kalian ingin kami melangkahi mayat kalian? Senapati itu menarik nafas dalam-dalam. Agaknya prajurit-prajurit yang memberontak itu benar-benar telah kehilangan akal, sehingga mereka melakukan perlawanan itu semata-mata sebagai suatu tindakan untung-untungan antara dua pilihan. Mati atau lepas dari tangan prajurit-prajurit Singasari. Dengan demikian maka prajurit-prajurit Singasari itu pun tidak mempunyai pilihan lain. Mereka mengepung semakin rapat dalam jumlah yang semakin banyak. Demikianlah selagi pertempuran itu berkobar semakin dahsyat, maka datanglah di padukuhan itu sepasukan berkuda yang lain. Bahkan di dalam pasukan ini terdapat beberapa tanda kebesaran Maharaja Singasari, karena Anusapati sendiri ada di dalam pasukan itu. Dan daerah persawahan Anusapati melihat padukuhan yang dilanda oleh peperangan itu. Sejenak pasukan itu termangu-mangu. Namun kemudian Anusapati pun memerintah. Kita masuk ke dalamnya. Kita melihat pertempuran yang telah terjadi itu. Dengan menyusuri jalan padukuhan, maka pasukan itu berhasil mendekati arena pertempuran yang menjadi semakin sempit karena kepungan yang semakin rapat. Ternyata bahwa tanda kebesaran Maharaja Singasari itu mempengaruhi pertempuran yang sedang berkobar. Prajurit-prajurit yang melihat tanda-tanda kebesaran itu menjadi berdebar-debar. Yang berada di pihak Maharaja Anusapati menjadi semakin mantap, karena rasa-rasanya mereka bertempur di bawah lambaian panji-panji kebesaran. Sedang yang melawan Singasari menjadi semakin gelisah dan kecil hati. Namun akibatnya menjadi semakin parah. Mereka menjadi semakin putus asa. Tidak ada lagi harapan untuk tetap hidup. Jika mereka tertangkap maka mereka akan digantung berderet-deret di alun-alun. Dengan demikian maka mereka pun justru menjadi semakin liar dan garang. Anusapati mengetahui apa yang sedang berkecamuk di dalam hati mereka. Jika pertempuran itu berkobar terus, maka korban akan semakin banyak berjatuhan di kedua belah pihak. Karena itu, maka ia pun maju beberapa langkah. Sambil duduk di atas kudanya ia berteriak. Apakah kalian bersedia menghentikan perlawanan? Jika kalian bersedia, maka kami mempertimbangkan hukuman yang lebih ringan. Meskipun kami tetap akan menghukum yang bersalah, tetapi hukuman itu akan terbatas. Dan mereka yang sekedar terseret oleh arus tanpa menyadari dirinya akan dipertimbangkan pula. Suara Anusapati itu bagaikan bergema di seluruh daerah pertempuran. Meskipun senjata masih juga berdentingan, namun setiap telinga dapat mendengar apa yang dikatakan oleh Anusapati. Ternyata bahwa suara itu seolah-olah langsung meresap di dalam setiap hati. Beberapa orang prajurit yang semula tidak lagi dapat berpikir selain mati dan mati, mulai mempertimbangkan kata-kata Anusapati itu. Dengan demikian maka pertempuran itu pun menjadi semakin kendur. Beberapa orang prajurit yang melakukan perlawanan itu mulai melepaskan perlawanannya selain berloncatan surut. Hentikan pertempuran, tiba-tiba terdengar suara Anusapati bergema kembali. Aku akan berbicara dengan mereka. Setiap prajurit yang mendengar perintah itu pun segera mematuhinya. Baik prajurit yang melakukan perlawanan, maupun yang akan menangkap mereka. Aku tahu bahwa kalian bukan berbuat karena kehendak kalian sendiri. Nah, jika demikian apakah kalian tidak mulai menyadari bahwa perlawanan kalian tidak akan berarti? Janji yang tentu kalian terima sebagai imbalan tingkah laku kalian tidak akan pernah dapat terjadi jika kalian berdiri di bawah tiang gantungan. Karena itu sebaiknya kalian berpikir bahwa sebaiknya kalian menyerah. Prajurit yang memberontak itu mengerutkan keningnya. Mereka benar-benar mulai berpikir. Nah, siapa yang menyerah, letakkanlah senjata. Sekali lagi aku memberikan jaminan bahwa hukuman bagi kalian akan diperingan. Kalian tidak akan digantung dan dihukum mati dengan cara apapun. Sejenak prajurit-prajurit itu menjadi tegang. Namun tiba-tiba saja pemimpin mereka, yang merasa bahwa baginya tentu tidak akan ada pengampunan itu pun berteriak. Licik! Kalian telah membujuk kami. Tetapi kami bukan membujuk kalian untuk melakukan perbuatan yang salah dengan menjanjikan upah atau derajat yang tinggi, namun kemudian menjerumuskan kalian ke dalam neraka ini. Kami membujuk kalian untuk menyadari kenyataan yang kalian hadapi. Omong kosong. Kami sudah menentukan sikap. Apakah kau sadar dengan siapa kau berbicara? Bertanya Anusapati. Senapati itu terdiam sejenak. Namun agaknya hatinya telah benar-benar dilapisi oleh keputusasaan, sehingga ia menjawab. Ya.
aku kenal. Kau adalah penguasa tertinggi di Singasari. Nah, apakah akan memaksakan kekuasaanmu untuk berbuat sewenang-wenang di sini? Jawaban itu benar-benar telah mengejutkan setiap orang yang mendengarnya, termasuk Anusapati sendiri. Tetapi Maharaja Singasari itu cukup bijaksana. Karena itu ia tidak segera terbakar hatinya dan menjatuhkan perintah yang berat bagi Senapati yang dengan terus terang telah melawannya. Senapati, berkata Anusapati, jika aku menghentikan perlawananmu dan memberi kesempatan kau dan orang-orangmu menyerah dengan janji keringanan hukuman atas kesalahan kalian, apakah itu namanya sewenang-wenang? Cukup, potong Senapati itu. Kau mencoba mempengaruhi prajurit-prajuritku yang setia, yang telah menyatakan diri sehidup semati meskipun kami akan berhadapan dengan Maharaja Singasari sendiri. Karena kami sadar, bahwa Maharaja Singasari sekarang ini sebenarnya sama sekali tidak berhak atas tahta. Anusapati mengerutkan keningnya. Tetapi dibiarkannya saja orang itu berbicara, agar ia mendapat bahan yang diperlukan. Adalah lebih baik orang itu berbicara atas kehendaknya sendiri daripada ia harus memaksanya. Kau telah membunuh tuanku Sri Rajasa, agar kau mendapat kesempatan untuk menjadi raja. Apakah begitu? Bertanya Anusapati, meskipun terasa dadanya berdesir juga. Setiap orang mengetahui bahwa aku adalah Pangeran Pati, yang berhak menggantikan kedudukan ayahanda Sri Rajasa. Tetapi siapakah yang mengatakan hal itu kepadamu, Senapati? Senapati itu termangu-mangu. Lalu, aku mengerti karena aku dapat membuat perhitungan sebagai seorang prajurit. Kau memerintahkan pengalasan dari batil itu membunuh Sri Rajasa, lalu kau bunuh pengalasan itu. Tutup mulutmu, geram Panglima pasukan tempur Singasari yang menyertai Anusapati. Tetapi Anusapati berdesis. Biarlah ia mengatakan apa saja yang dikehendakinya. Kau tahu bahwa ayahanda Sri Rajasa adalah seorang maharaja yang memiliki kemampuan tempur yang tidak ada duanya di muka bumi. Apakah pengalasan dari batil itu akan mampu membunuhnya seorang diri? Meskipun kita berpendapat demikian tetapi mungkin pengalasan itu datang bersama 1-2 orang sakti yang lain. Kesalahannya adalah karena ia datang seorang diri saja padaku, sehingga aku berhasil membunuhnya. Apabila Senapati ini mempunyai cerita yang lain, tentu ia mempunyai sumber yang sengaja memutarbalikkan kenyataan untuk tujuan tertentu. Aku tidak mengerti bicaramu, potong Senapati itu. Tetapi aku tidak akan menyerah kepadamu, kepada pembunuh Sri Rajasa meskipun kau meminjam tangan orang lain. Jadi, kau tetap pada pendirianmu, bertanya Anusapati. Aku tetap pada pendirianku. Jadi kita tidak menemukan laki-laki itu? Baiklah. Tetapi kau akan berdiri seorang diri. Lihat, prajurit-prajurit Singasari yang telah menyadari kesalahan akan meletakkan senjatanya. Bagaimana dengan kau? Senapati itu masih berdiri termangu-mangu. Namun kemudian sekali lagi ia menggeram. Aku tetap pada pendirianku. Dan prajurit-prajuritku pun akan tetap pada pendiriannya. Sejenak Senapati itu berpaling, namun kemudian ia berteriak. Marilah, kita sempurnakan tugas kita. Kita sudah berhadapan dengan pembunuh itu. Kita harus segera bertindak. Tidak seorang pun yang bergerak. Beberapa orang prajurit yang semula mengikuti jejaknya, kini berdiri saja termangu-mangu. Yang terdengar kemudian adalah suara Anusapati. Siapa yang mendengar suaraku, suara Maharaja Singasari yang memegang segala macam kekuasaan atas negeri ini, letakkan senjata kalian. Para prajurit itu masih termangu-mangu. Dan yang terdengar kemudian adalah Senapati itu berteriak. Jangan hiraukan. Cepat, angkat senjatamu. Hancurkan pembunuh itu. Aku memberi kesempatan beberapa kejap mata lagi. Selebihnya, pasukanku akan bergerak. Siapa yang menyerah akan mendapat keringanan. Nah, siapakah yang meletakkan senjata? Prajurit-prajurit yang bingung itu bagaikan berdiri pada bibir sebuah lingkaran yang berputar. Semakin lama semakin cepat, sehingga mereka bagaikan kehilangan kepribadian mereka sendiri. Namun dalam pada itu, yang terdengar kemudian seakan-akan hanyalah suara Anusapati. Semakin lama semakin keras berdesing di telinganya. Sehingga dengan demikian, hampir di luar sadar, mereka pun segera melemparkan senjata mereka masing-masing. Melihat sikap yang seolah-olah dalam mimpi itu, Senapati yang memberontak itu berteriak keras-keras. Gila! Kalian sudah gila! Kalian telah berkhianat.
Berkhianat 2 kali. Kita sudah bersepakat untuk mengkhianati pembunuh itu, namun sekarang kalian mengkhianati aku. Tidak ada jawaban. Orang-orang itu berdiri bagaikan patung dan seolah-olah telah kehilangan diri sendiri. Senapati, berkata Anusapati kemudian. Kau sudah kehilangan semua kesempatan. Nah, sekarang lepaskan senjatamu. Tetapi senapati ini pun bagaikan sudah kehilangan akalnya pula. Sambil mengacu-acukan pedang dan kerisnya ia berkata, aku adalah seorang prajurit. Seorang prajurit jantan. Karena itu maka aku hanya berhenti bertempur jika nyawaku telah lepas dari tubuhku. Ayo, kerebut aku. Aku tidak gentar menghadapi pasukan Singasari yang manapun juga meskipun ia dipimpin oleh maharajanya, maharaja pembunuh itu. Wajah Anusapati menjadi merah dan telinganya serasa panas. Lalu katanya, baiklah jika kau tidak mau menyerah. Kau benar-benar seorang prajurit jantan. Karena itu, maka kau pun akan mendapat kehormatan pula. Karena kau tinggal seorang diri, maka kami pun akan melawanmu dengan seorang diri. Nah, kau mendapat kesempatan memilih. Siapakah yang akan melawanmu seorang lawan seorang di antara para senapati yang datang menyertaiku? Senapati itu mengerutkan keningnya. Kemudian ia pun segera menahan kemarahan yang menghentak-hentak dadanya. Pilihlah lawanmu. Mungkin yang kau anggap paling lemah di antara kami. Persetan, teriak senapati itu. Aku memilih lawan pembunuh Sri Rajasa. Oh, sahut Anusapati. Pembunuh Sri Rajasa sudah mati. Pilihlah yang ada di hadapanmu sekarang. Kau. Maharaja Singasari. Aku tidak yakin bahwa sebenarnya kau cukup sakti untuk menggantikan Sri Rajasa yang sudah berhasil menaklukkan Kediri dan membinasakan Maharaja Kediri waktu itu. Aku? Anusapati menjadi heran. Ya. Aku tidak yakin kemampuanmu yang sering menyebut dirinya kesatria putih itu benar-benar mampu mengimbangi senapati yang setia kepada Sri Rajasa ini. Anusapati tiba-tiba saja tersenyum. Katanya, kau dapat menyebut dirimu setia kepada Sri Rajasa. Tetapi kau telah memerintahkan 2 kelompok prajurit yang kau samarkan untuk menimbulkan benturan dari golongan yang menyebut dirinya setia kepada Sri Rajasa dan golongan yang menyatakan diri sebagai pencinta Aku Tunggul Ametung yang terbunuh lebih dahulu. Nah, kenapa kau tidak menuduh pimpinan sekarang sebagai keturunan orang yang telah mengambil alih kekuasaan Aku Tunggul Ametung sepeninggalnya? Atau apa saja yang dapat menimbulkan kesan seakan-akan bahwa kau bercita-cita tentang suatu susunan pemerintahan yang paling baik bagi Singasari. Aku tidak peduli. Jika kau benar-benar memberi kesempatan aku memilih Maharaja Singasari sebagai lawanku. Anusapati termangu-mangu sejenak. Namun Panglima Prajurit Singasari yang menyertainya berkata, ampun tuanku. Permintaan itu adalah tidak pantas sama sekali. Di sini ada beberapa orang senapati dan panglima. Jika tuanku berkenan, biarlah hamba sajalah yang akan melayani orang yang sudah menjadi gila itu. Persetan, teriak senapati itu. Aku tidak gila. Aku masih sadar sepenuhnya. Aku masih dapat mengenal kau sebagai penjilat. Nah, apa katamu? Panglima prajurit Singasari itu menggeretakkan giginya. Katanya, beri hamba kesempatan tuanku. Hamba akan memaksa senapati itu untuk menyadari dirinya. Kau tidak pantas melawan aku. Hanya Maharaja Singasari sajalah yang pantas melawan aku, karena aku adalah jelmaan dari tuntutan keadilan. Nah, apakah orang yang bernama Anusapati berani melakukan perang tanding ini? Anusapati tidak segera menjawab. Ia benar-benar menjadi bimbang, apakah yang sebaiknya dilakukan? Karena Anusapati tidak segera menjawab, maka senapati yang seakan-akan sudah kehilangan nalarnya itu berteriak lagi. Jangan menjadi ketakutan. Kau sekarang adalah seorang maharaja apapun caranya. Karena itu, sabdanya hanya 1 kali. Dan kau memberi aku kesempatan memilih, dan aku sekarang sudah memilih. Jika kau tidak berani melakukan perang tanding, maka baiklah, aku akan melawan siapa saja yang akan kau tunjuk. Namun dengan pengertian, bahwa Maharaja Singasari sekarang adalah seorang pengecut. Tidak seperti Sri Rajasa yang agung, dan tidak seperti Aku Tunggul Ametung yang pernah memerintah Tumapel yang kecil, tetapi berjiwa sebesar seorang Maharaja sejati. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya,
Aku tahu bahwa kau menyebut Sri Rajasa yang agung dan aku Tunggul Ametung untuk memaksa aku memenuhi tantangan. Jangan hiraukan, potong Panglima prajurit Singasari itu. Perintahkanlah kepada hamba, agar hamba menyumbat mulutnya yang kasar itu. Tetapi Anusapati tersenyum. Katanya, bukan karena ejekannya aku memenuhi pilihannya. Tetapi aku sendiri memang sudah mengatakan bahwa ia dapat memilih di antara kita. Dan ia benar sudah menjatuhkan pilihan. Tetapi tuanku adalah seorang maharaja. Biarlah. Justru aku seorang maharaja maka aku akan memegang janji kata-kataku. Panglima itu tidak dapat berbuat lain. Dengan hati yang berdebar-debar ia memandang Anusapati yang melangkah mendekati Senapati yang menggenggam dua pucuk senjata. Sebilah pedang dan sebilah keris. Beri aku senjata, berkata Anusapati. Seorang Senapati dengan hati yang berdebar-debar maju mendekati sambil membawa pedang Maharaja Anusapati yang dibawanya. Nah Senapati, berkata Anusapati. Aku sudah siap. Kau benar-benar mendapat kehormatan untuk bertempur melawan seorang Maharaja Singasari. Jangan banyak bicara. Cepat. Aku sudah siap. Senapati itu tidak menunggu lagi. Ia benar-benar sudah tidak dapat mengendalikan dirinya. Dengan cepat ia meloncat, seakan-akan hendak menerkam Anusapati yang berdiri menghadapinya. Serangannya benar-benar berbahaya. Senapati itu memang memiliki kemampuan yang tinggi. Serangan itu bagaikan angin yang menyambar, dan bahkan sentuhannya seolah-olah terasa mengusap tubuh Anusapati. Anusapati agak terkejut juga mengalami serangan itu. Demikian pula para senapati yang menyaksikannya. Panglima prajurit Singasari yang ada di pinggir arena itu pun terkejut pula sehingga ia bergeser melangkah maju. Namun Anusapati pun segera berhasil menyesuaikan diri. Ketika senapati yang kehilangan nalar itu menyerangnya sekali lagi, Anusapati sudah berhasil menempatkan dirinya sebaik-baiknya. Tetapi senapati itu bagaikan seekor harimau yang kelaparan. Bahkan mirip dengan harimau yang terluka. Tandangnya menjadi semakin liar dan kasar. Anusapati harus mengimbanginya. Bagaimanapun juga ia harus berkelahi dengan keras pula. Benturan-benturan yang terjadi kemudian adalah benturan-benturan yang keras. Bukan sekedar usaha melontarkan bunga-bunga api. Demikian perkelahian itu merupakan perkelahian yang mendebarkan hati. Senapati yang telah dicengkam oleh keputusasaan itu berkelahi dengan garangnya. Kedua senjata di kedua tangannya bergerak-gerak dengan cepatnya bagaikan dua buah baling-baling yang berputar saling susul-menyusul. Namun, ternyata Anusapati cukup tangkas menghadapinya. Ia mampu berloncatan seperti kijang. Bahkan kadang-kadang lawannya yang putus asa itu menjadi bingung. Beberapa saat kemudian, Anusapati merasa bahwa ia akan dapat menguasai lawannya. Jika saja lawannya bertempur dalam keadaan yang wajar, sehingga ia dapat mempergunakan nalar dan pertimbangan akalnya, maka senapati itu memang cukup tangguh. Tetapi karena hatinya yang gelap pekat, maka ia bertempur sekedar mempergunakan gerakan-gerakan naluri meskipun dilandasi oleh ilmu yang dimilikinya. Namun sama sekali tidak terarah. Namun demikian, gerakan-gerakan yang dilandasi oleh perasaan putus asa itu, kadang-kadang berbahaya juga bagi Anusapati. Dalam pada itu, maka Anusapati kemudian sempat membuat pertimbangan. Ia ingin menangkap senapati itu hidup-hidup agar ia dapat menyadap keterangan darinya, siapakah sebenarnya yang berdiri di belakangnya. Meskipun para prajuritnya telah menyerah, namun agaknya mereka tidak banyak mengetahui, siapakah yang berdiri di balik keributan ini. Karena itulah, maka Anusapati kemudian tidak lagi melayaninya mati-matian. Ia ingin memaksa lawannya menyerah, atau kehabisan nafas sehingga ia akan dapat ditangkap dengan mudah. Karena itu untuk beberapa saat, Anusapati seakan-akan justru terdesak oleh lawannya. Beberapa orang senapati terkejut melihat hal itu. Namun sejenak kemudian mereka pun menarik nafas dalam-dalam. Para senapati pun segera melihat bahwa sebenarnya Anusapati telah meyakini keadaannya. Dan mereka pun menyadari bahwa tentu Anusapati ingin menangkap pemimpin prajurit yang telah memberontak itu hidup-hidup. Tetapi senapati itu sendiri, yang melakukan perang tanding melawan Anusapati, tidak segera merasa bahwa sebenarnya Anusapati sedang berusaha menangkapnya hidup-hidup. Ketika ia merasa bahwa Anusapati mulai terdesak olehnya, maka ia pun berkata, "Nah, Anusapati, jangan menyesal.
Jika kau mati terbunuh di arena perang tanding ini, maka Singasari akan jatuh ke tangan yang berhak. Siapakah yang berhak? Bertanya Anusapati. Hampir saja mulut Senapati itu mengucapkan sebuah nama. Tetapi untunglah bahwa ia segera menyadari kekeliruannya. Maka jawabnya, sayang, bahwa kau tidak pantas mendengar namanya. Jangan menyesal. Anusapati tidak bertanya lagi. Ia masih saja sekedar bertahan dan menghindarkan diri dari serangan-serangan lawannya. Dan Senapati yang sudah putus asa itu merasa dirinya mendapat kemenangan yang akan dapat menyelamatkannya, dan bahkan akan mengangkat derajatnya. Namun semakin lama, terasa nafasnya menjadi semakin terengah-engah. Meskipun rasa-rasanya ia masih saja menekan lawannya yang sama sekali tidak mendapat kesempatan menyerang, namun tekanannya sama sekali tidak menimbulkan gangguan apapun terhadap Anusapati. Demikianlah maka semakin lama, nafas Senapati itu pun menjadi semakin dalam. Bahkan kemudian terasa nafas itu semakin mengganggunya. Namun demikian, ia masih saja tidak berhasil melakukan serangan yang berbahaya dan apalagi melumpuhkan lawannya. Akhirnya Senapati itu mulai curiga terhadap perkelahian itu. Sedikit demi sedikit ia merasa bahwa keadaan perkelahian itu agak aneh baginya. Meskipun ia selalu berhasil mendesak dan tidak memberi kesempatan kepada Anusapati, namun Anusapati rasa-rasanya masih saja tetap segar dan melakukan perlawanan dengan tangkasnya. Senapati yang hampir kehabisan nafas itu pun akhirnya merasa sepenuhnya bahwa perlawanannya sebenarnya adalah sia-sia saja. Ia kemudian menyadari bahwa Anusapati memang tidak bertempur sepenuh kemampuannya dan dengan segera berusaha mengalahkannya. Ia sadar bahwa selama itu agaknya Anusapati membiarkannya berloncatan, berputar dan bertempur seorang diri. Itulah sebenarnya, akhirnya nafasnya bagaikan terputus di kerongkongan. Meskipun demikian, rasa-rasanya tidak mungkin lagi baginya untuk menyerah. Karena itu, maka ia pun berusaha untuk tetap bertempur terus, apapun yang akan terjadi. Bahkan sampai nafasnya putus sama sekali. Tetapi ternyata bahwa kemampuannya memang terbatas. Sampai pada saatnya, tenaganya rasa-rasanya telah terkuras habis. Bahkan apabila ia mengayunkan pedangnya, maka ia akan terseret sendiri oleh ayunan pedang itu, sehingga terhuyung-huyung. Setiap langkah membuatnya kehilangan keseimbangan dan sekali-sekali senapati perang yang telah melawan kekuasaan Anusapati itu terseret oleh tenaganya sendiri dan terjatuh di tanah. Anusapati sama sekali tidak berusaha menyerangnya. Dibiarkannya senapati itu dengan tertatih-tatih berusaha bangkit dengan kedua senjata di tangannya. Pedangnya masih tergenggam erat di tangan kanan, sedang di tangan kirinya dipegang kerisnya dengan eratnya. Apakah kita bertempur terus? Tiba-tiba Anusapati bertanya. Bagaimana mungkin kau memerintahkan kami untuk menyerah? Persetan, senapati itu menggeram. Tetapi suaranya sudah tidak terdengar jelas lagi. Anusapati tersenyum, katanya. Kau memang berjiwa prajurit. Kau memiliki kejantanan yang cukup. Pantang menyerah. Tetapi sayang, bahwa kau dungu dan agak keras kepala sehingga kau tidak mau melihat kenyataan yang kau hadapi. Apakah kau masih belum mau mengerti keadaan yang sebenarnya dari pertempuran ini? Dan kemudian dari perang tanding ini? Senapati itu tidak menjawab. Tetapi ia justru menyerang dengan menusukkan pedangnya ke arah dada Anusapati. Dengan menarik sebelah kakinya Anusapati menghindar sehingga orang itu terdorong oleh tenaganya sendiri. Sejenak ia terhuyung-huyung. Namun ia pun kemudian jatuh terjerembab mencium tanah. Kau masih keras kepala? Orang itu mencoba bangkit sambil bertelekan pedangnya. Namun karena ia sudah demikian lelahnya, sehingga ia seakan-akan tidak lagi mempunyai kekuatan untuk mengangkat lututnya. Perlahan-lahan Anusapati mendekatinya. Kemudian ditolongnya orang itu berdiri. Namun demikian ia tegak, sekali lagi ia mengayunkan pedangnya langsung ke lambung Anusapati. Dan kali ini Anusapati tidak menghindar. Tetapi ditangkisnya pedang itu dengan senjatanya. Terdengar suara kedua senjata itu beradu. Namun ternyata benturan senjata itu telah melemparkan senapati itu beberapa langkah dan kini ia jatuh terbanting. Sejenak ia menelentang sambil menyeringai. Wajahnya jadi pucat seperti kapas. Namun ia masih belum menyerah. Ternyata ia masih berusaha bangkit meskipun ia tidak berhasil. Menyerahlah, berkata Anusapati sambil mengacukan senjatanya di dada orang itu. Yang melakukan perlawanan itu mulai melepaskan perlawanannya selain berloncatan surut.
Tetapi Senapati itu tidak menghiraukannya. Ia mencoba memukul senjata Anusapati dengan senjatanya. Anusapati menarik nafas dalam-dalam. Orang itu benar-benar sudah tidak berdaya. Bahkan ketika Anusapati kemudian membiarkannya, ia sudah tidak dapat segera berdiri lagi. Meskipun demikian Anusapati belum memberikan perintah untuk menangkap orang itu. Jika demikian agaknya orang itu tidak akan segera membunuh dirinya. Karena itu, maka dibiarkannya saja orang itu dengan susah payah berusaha untuk berdiri lagi. Akhirnya sambil bertelekan senjatanya, ia berhasil tertatih-tatih berdiri. Namun demikian ia berusaha untuk tegak, maka datanglah serangan Anusapati tanpa diduganya. Tetapi Anusapati sama sekali tidak menyerang tubuhnya, namun dengan senjatanya ia memukul senjata Senapati itu sehingga kedua-duanya terlepas dari tangannya. Licik, licik, suaranya seakan-akan tersangkut di kerongkongan. Kau melepaskan senjataku. Anusapati tidak menanggapinya. Namun kemudian keluarlah perintah untuk menangkap orang itu hidup-hidup. Hampir tidak ada perlawanan sama sekali. Ketika dua orang Senapati kemudian menangkapnya, maka ia tidak dapat berbuat lain kecuali mengumpat-umpat dan meronta beberapa saat. Namun kemudian tenaganya pun seolah-olah telah terserap habis sama sekali. Meskipun demikian, orang itu terpaksa diikat tangannya. Bukan karena ia akan mendapat kesempatan menyerang, tetapi yang paling dicemaskan adalah apabila ia membunuh dirinya, jika berkesempatan. Demikianlah maka orang itu pun kemudian dengan susah payah dibawa ke Singasari. Orang itu sendiri sama sekali sudah tidak mau berbuat apapun juga. Ia sama sekali tidak lagi berusaha menyelamatkan dirinya dengan cara apapun juga. Selain Senapati itu, maka para prajurit yang telah dipengaruhinya, dibawa pula bersamanya ke Singasari. Namun bagi yang menyerah, prajurit-prajurit Singasari telah mengambil sikap yang lain. Apalagi mereka yang menyerah sejak mereka masih berada di barak. Demikianlah usaha penangkapan prajurit-prajurit yang memberontak itu dapat dikatakan selesai. Bahkan satu dua yang sebenarnya masih mendapat kesempatan untuk lari pun telah menyerahkan diri pula, karena mereka sadar bahwa mereka tidak akan dapat hidup tenteram sebagai orang buruan. Atas perintah Anusapati, maka Senapati itu telah mendapat tempat di dalam halaman istana untuk menahannya. Di hari pertama ia sama sekali tidak mau mengatakan apapun juga. Dan para petugas pun menyadari bahwa darahnya tentu masih terasa mendidih. Karena itu, dibiarkannya saja Senapati itu duduk diam di dalam ruang yang menyekapnya. Dengan tertangkapnya sekelompok prajurit yang telah berusaha mengeruhkan pemerintahan Singasari itu, Anusapati ingin mendapat bukti dan saksi. Siapakah yang sebenarnya telah mengganggu ketentraman, sehingga apabila ia harus bertindak, maka tindakannya itu bukannya tidak beralasan. Kita akan mendapatkan bukti hidup, Paman, berkata Anusapati kepada Mahisa Agni yang berada di Singasari. Ya. Tetapi kesaksiannya tidak dapat dijadikan bahan satu-satunya untuk bertindak terhadap seseorang. Meskipun demikian kesaksiannya akan sangat besar pengaruhnya bagi kukuhnya kedudukan tuanku. Aku akan berusaha mendengar pengakuannya meskipun aku tidak boleh segera mempercayainya. Mungkin ia sengaja membuat kesaksian palsu yang justru dapat mengacaukan pemerintahanku. Tuanku benar. Dan apabila tidak berkeberatan dan diperkenankan, biarlah hamba ikut mendengarkan pengakuan itu. Tentu tidak, Paman. Aku mengharap Paman mendengarkan kesaksiannya. Dan aku pun mengharap Paman Witantra, Mahendra dan Kuda Sempana akan ikut mempertimbangkan pengakuannya. Paman dapat memberitahukan pengakuan itu kepada mereka, dan mendengarkan apakah yang mereka katakan tentang pengakuan itu. Hamba akan menghadap di dalam pemeriksaan itu kelak. Biarlah orang itu mendapat kesempatan merenungi dirinya sendiri lebih dahulu. Mudah-mudahan ia menyesal. Mudah-mudahan, ulang Mahisa Agni. Demikianlah maka hari itu, Senapati yang telah memberontak itu dibiarkannya saja di dalam ruang tahanannya. Di sebelah Senapati itu, dipisahkan oleh sekat yang tebal, adalah tempat untuk menahan para perwira di dalam kelompok itu yang barangkali juga mengetahui serba sedikit tentang usaha pengkhianatan yang mereka lakukan. Sedangkan para prajurit, yang dianggap tidak berbuat banyak kesalahan itu, ditahan di luar halaman istana, dan mereka akan segera mendapat keputusan keringanan hukuman atas kesalahan mereka. Bahkan ada di antara mereka yang sama sekali tidak mengerti, apakah sebenarnya yang telah dilakukan itu.
Besok siang aku akan bertemu dengan senapati itu, berkata Anusapati kepada seorang perwira yang bertugas menjaga senapati yang memberontak itu. Hamba tuanku. Mudah-mudahan besok siang, senapati itu sudah dapat mengendapkan perasaannya dan menemukan dirinya sebagai seorang prajurit Singasari. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Ia memang mengharap bahwa segera ada kesaksian yang dapat dipakainya sebagai landasan untuk bertindak lebih jauh, meskipun ia masih harus selalu berhati-hati. Ketika malam kemudian menyelimuti Singasari, rasa-rasanya hati Anusapati masih saja selalu terganggu. Ia ingin segera mendengar keterangan dari mulut senapati itu. Seakan-akan ia tidak dapat bersabar menunggu sampai besok. Tetapi Anusapati harus mengekang dirinya. Ia harus menunggu sampai besok seperti yang sudah dikatakannya sendiri. Namun dengan demikian hampir semalam suntuk ia tidak dapat tertidur. Jika sekilas ia terlena, maka ia pun segera diganggu oleh mimpi yang mengejutkan. Rasa-rasanya aku meninggalkan seorang bayi di tepi telaga, berkata Anusapati di dalam hatinya. Ketika ia mendengar suara burung hantu di kejauhan, hatinya menjadi berdebar-debar. Seolah-olah ia mendengar keluh yang memelas dari beberapa orang yang tidak dikenalnya. Ah, aku telah dipengaruhi oleh perasaan yang terlepas dari ikatan nalar, berkata Anusapati. Seharusnya aku dapat tidur nyenyak malam ini, setelah sekelompok prajurit itu berhasil ditangkap. Malam ini tidak akan ada lagi tindakan-tindakan tercela yang dengan sengaja memancing kekeruhan di dalam pemerintahanku. Meskipun demikian, ia tidak berhasil mengusir kegelisahannya seakan-akan memang ada sesuatu yang terjadi. Itulah sebabnya Anusapati keluar dari peraduannya dan hampir di luar sadarnya ia pun pergi ke tempat senapati itu ditahan. 3 orang pengawalnya menjadi heran. Ketika Anusapati turun dari bangsalnya, maka para pengawal itu pun menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Ampun tuanku. Sebaiknya tuanku memerintahkan hamba untuk melakukan yang tuanku kehendaki." Anusapati memandang para pengawal itu sejenak. Namun katanya kemudian, "Aku akan berjalan-jalan di halaman. Rasa-rasanya malam panas sekali." Para pengawal itu saling berpandangan sejenak. Salah seorang kemudian berkata, "Apakah ada perintah bagi hamba?" Anusapati memandang pengawal itu sejenak, lalu, "Ikut aku." Ketika pengawal itu pun kemudian mengikutinya. Anusapati pun sadar bahwa ia tidak dapat menolak pengawalnya. Ketika ia masih menjadi seorang pangeran pati, ia tidak pernah memerlukan pengawal. Memang agak berbeda dengan Tohjaya. Tetapi sekarang ia tidak dapat berbuat demikian. Anusapati sadar bahwa ia kini adalah seorang maharaja. Itulah sebabnya ia selalu membiarkan dirinya diikuti oleh pengawalnya. Tetapi ia kenal benar kepada pengawal-pengawal itu, karena ia sendirilah yang memilikinya. Tanpa tujuan Anusapati melangkahkan kakinya di sepanjang halaman bangsalnya. Beberapa orang prajurit yang sedang bertugas menjadi heran melihatnya. Tetapi mereka menyadari bahwa Anusapati tentu sedang digelisahkan oleh peristiwa yang baru saja terjadi. Meskipun ia berhasil menangkap prajurit-prajurit itu, tetapi peristiwa itu agaknya sempat mengguncangkan hatinya. Ketika Anusapati sampai di depan regol taman, terasa hatinya berdebar. Taman itu kini rasa-rasanya menjadi sangat sepi. Dahulu ia selalu pergi ke taman dan bercakap-cakap dengan seorang juru taman yang sangat baik. Tetapi orang yang dikenal sebagai pengalasan dari batil itu sudah tidak ada lagi. Ia telah mengorbankan jiwanya, dan bahkan kemudian namanya untuk kepentingannya. Ia telah mati dengan sadar, bahwa ia telah berusaha menyelamatkan kedudukannya. Berbeda dengan pengorbanan yang pernah diberikan ke Bo Ijo. Nyawanya dan namanya. Tetapi ia sama sekali tidak menyadari apa yang dilakukan dan apa yang terjadi atasnya. Paman Sumekar yang baik itu, berdesis Anusapati. Pengawalnya mendengar desis itu. Tetapi tidak begitu jelas. Namun tidak seorang pun yang berani bertanya, apa yang dikatakan oleh Anusapati itu. Dan tiba-tiba saja Anusapati yang sedang menahan gejolak perasaannya itu menggeram. "Aku akan melihat orang-orang yang sedang ditawan itu." Pengawalnya saling berpandangan. Namun mereka tidak dapat berbuat lain daripada mengikuti Anusapati pergi ke ruang tawanannya disimpan. Prajurit yang bertugas menjaga para tawanan itu menjadi terkejut sekali melihat kehadiran Anusapati justru di malam hari. Dengan tergesa-gesa mereka menyambut kedatangannya dengan dada yang gelisah.
Aku tidak mempunyai keperluan yang khusus, katanya kepada para penjaga ketika ia melihat kegelisahan mereka. Hamba tuanku, sahut prajurit yang dengan gemetar berdiri memegang tombak panjang. Namun tidak seorang pun yang berani bertanya, apa yang dikatakan oleh Anusapati itu. Di manakah tawanan itu? Di bilik itu tuanku. Siapa? Anusapati mengerutkan keningnya. Kemudian perlahan-lahan ia mendekati bilik berdinding kayu yang tebal. Perlahan-lahan Anusapati mengangkat selarak pintu itu dan mendorong daun pintunya ke samping. Para penjaga menjadi heran. Ketiga pengawalnya segera berloncatan di samping. Mereka bersiap menghadapi setiap kemungkinan apabila tawanan yang sudah berputus asa itu mengamuk. Ternyata dugaan para pengawal itu benar. Ketika Senapati yang berada di dalam ruangan itu melihat dalam cahaya lampu, siapakah yang berdiri di muka pintu, tiba-tiba saja ia meloncat meraih lampu minyak di dalam bilik itu. Dengan sekuat tenaga ia melemparkan lampu itu ke wajah Anusapati. Tetapi Anusapati pun sebenarnya sudah menduga bahwa sesuatu dapat terjadi atas dirinya. Karena itu, maka ia pun segera bergeser ke samping sambil memiringkan kepalanya. Lampu minyak itu terbang setebal jari dari wajah Anusapati, sehingga panasnya masih terasa. Tetapi sejenak kemudian halaman bangsal tempat Senapati itu ditawan segera menjadi terang benderang, karena lampu yang dilemparkan itu jatuh pada seonggok rumput yang mulai kering di musim kemarau. Minyaknya berhamburan dan api pun segera menyambarnya. Tetapi Anusapati tidak menjadi bingung. Ia pun segera melangkah masuk ke dalam ruangan yang gelap. Tetapi karena ia memiliki kelebihan dari orang-orang kebanyakan, maka ia pun dapat melihat Senapati yang siap untuk menyerangnya. Namun bukan saja Anusapati yang kemudian berada di dalam bilik itu, tetapi ketiga pengawalnya pun segera berloncatan masuk dengan senjata telanjang, sehingga Senapati itu terpaksa mengurungkan niatnya. Kau benar-benar berjiwa prajurit, desis Anusapati. Tetapi sayang, bahwa kau tidak dapat menempatkan dirimu pada tempat yang sebenarnya bagi seorang prajurit. Senapati itu tidak menjawab. Tetapi ia menggeram menahan kemarahan yang bergolak di dalam dadanya. Beristirahatlah, berkata Anusapati kemudian. Baru besok kita akan berbicara. Tetapi agaknya sulit berbicara dengan seorang senapati yang dicengkam oleh perasaan putus asa dan bahkan berusaha untuk membunuh dirinya sendiri. Persetan, senapati itu menggeram. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa karena ujung senjata yang mengarah ke dadanya. Baiklah. Renungkanlah dirimu sendiri menjelang fajar menyingsing. Mudah-mudahan kau menemukan jalan yang jernih. Senapati itu tidak menjawab. Tetapi cahaya matanya bagaikan membara. Ketika Anusapati kemudian keluar dari bilik itu, dilihatnya beberapa orang prajurit sedang berusaha memadamkan api yang membakar rerumputan. Dengan tanah dan pasir, maka sejenak kemudian api itu pun menjadi semakin surut, dan akhirnya padam sama sekali. Hati-hatilah dengan tawananmu, berkata Anusapati kepada penjaga tawanan itu. Hamba tuanku. Hamba akan menjaganya baik-baik. Campuran yang menjadi semakin sempit karena kepungan yang semakin rapat. Selarak pintu itu. Bertubuh kurus itu. Hamba tuanku. Desis Anusapati. Di manakah perwira-perwira yang lain? Ada di bilik sebelah. Mereka tidak akan seliar Senapati yang sedang berputus asa ini. Biarlah mereka tidur. Jangan diganggu. Aku besok akan menemui mereka seorang demi seorang, termasuk Senapati itu. Anusapati pun kemudian meninggalkan bilik tawanan itu dan berjalan menyusuri halaman dengan kepala tunduk. Malam yang gelap rasa-rasanya menjadi semakin gelap. Ketika Anusapati menengadahkan kepalanya, dilihatnya bintang gemintang gemerlapan di langit yang biru hitam. Sambil menarik nafas dalam-dalam Anusapati bergumam. Bintang gubuk penceng telah menjadi semakin condong. Hamba tuanku. Bintang gubuk penceng sudah condong ke barat. Mereka tidak berani ikut terjun di dalam perkelahian yang kisruh itu. Sebentar lagi fajar akan menyingsing. Hamba tuanku. Desis Anusapati. Anusapati tidak berbicara lagi. Ia pun kemudian memasuki bangsalnya kembali. Kepada para pengawalnya ia berkata, kalian dapat beristirahat. Biarlah para penjaga bangsal itu menggantikan tugasmu. Hamba tuanku, jawab mereka hampir berbareng sambil menganggukkan kepalanya.
Ketika Anusapati sudah di balik pintu, maka ketiga pengawal itu pun menarik nafas dalam-dalam. Aku rasa, jarang sekali seorang raja yang bertingkah laku seperti Tuanku Anusapati, desis salah seorang dari mereka. Kenapa? Bertanya yang lain. Tuanku Anusapati yang pernah menyebut dirinya, atau katakanlah disebut orang sebagai kesatria putih itu masih saja ingin menangani berbagai masalah langsung dengan tangannya sendiri. Kawannya mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, sebenarnya itu sangat berbahaya bagi seorang maharaja. Mungkin hal itu tidak terlampau terasa selagi Tuanku Anusapati masih seorang pangeran pati. Tetapi seharusnya ia dapat mengendalikan dirinya sedikit, selagi ia sudah menjadi seorang maharaja, karena jika terjadi sesuatu, maka akibatnya akan terasa di seluruh negeri. Kawan-kawannya mengangguk-anggukan kepalanya. Salah seorang dari mereka berkata, kita akan beristirahat di gardu. Biarlah para pengawal bangsal ini bertugas sampai fajar. Kawan-kawannya pun menganggukkan kepalanya. Dan mereka pun kemudian berbaring di gardu di depan regol. Sejenak mereka terlena. Namun rasa-rasanya mata mereka baru terpejam mereka sudah dibangunkan dengan tergesa-gesa, sesuatu telah terjadi dengan tawanan itu, desis seorang prajurit dengan wajah yang tegang. Para pengawal itu terbangun dengan dada yang berdebaran. Seakan-akan denyut jantung mereka menjadi semakin cepat. Ketika dilihatnya seorang prajurit penjaga berdiri di depan gardu, salah seorang dari mereka bertanya, apa yang terjadi? Bertanyalah kepadanya, jawab prajurit penjaga bangsal itu. Hampir berbareng ketiganya turun dari gardu. Dengan gerak naluriah mereka telah menggenggam senjata masing-masing. Ada apa? Bertanya salah seorang dari mereka. Seorang prajurit berdiri dengan tubuh gemetar dan wajah yang tegang. Kegelisahan yang amat sangat tampak membayang di sorot matanya. Ada apa? Aku harus menghadap Tuanku Anusapati, katanya dengan nafas terengah-engah. Ada apa? Aku harus menyampaikan kabar yang mengejutkan meskipun kepalaku harus dipenggal. Iya, tetapi ada apa? Bersambung ke bab 4. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.